Jumpa lagi di Opini Budiman. Kali ini saya akan bercerita soal kelanjutan kasus penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia. 5 hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan SP3 terhadap Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan keputusan Presiden tentang penagih utang negara atas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kepres itu bernomor 6 tahun 2021 dan diberi judul Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Boleh jadi ini akan menjadi debt collector terbesar yang dilakukan oleh negara. Anggotanya tidak tanggung-tanggung, ada 5 menteri, Jaksa Agung, Kapolri yang duduk sebagai Dewan Pengarah. Ada Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan ada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dan Kepala Satgas dijabat Rio Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan, dan Wakil Satgas adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono. Satgas ini diberi waktu hingga 31 Desember 2023. Yang menarik, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dimasukkan dalam Satgas tersebut. Berbicara soal kasus BLBI, ini kasus yang menarik. Sudah terjadi 24 tahun yang lalu. Terjadi di ujung pemerintahan Orde Baru ketika terjadi krisis finansial, krisis perbankan, sehingga pemerintah pada waktu itu harus melakukan upaya penyelamatan perbankan dengan mengalirkan sejumlah dana rekapitulasi perbankan dan kemudian membekukan sejumlah bank sehingga muncullah bank beku operasi. Upayanya adalah untuk menyelamatkan perbankan pada waktu itu. Kasus BLBI sudah melewati 5 presiden di ujung pemerintahan Orde Baru, kemudian masuk ke Presiden B.J. Habibie, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Presiden Jokowi. Skema penyelesaian untuk menyelesaikan kasus BLBI pun beragam, tapi arahnya kepada penyelesaian di luar pengadilan, out of court settlement. Penyelesaian kasus BLBI dilakukan melalui berbagai skema. Ada kewajiban pemegang saham, perjanjian kewajiban pemegang saham dengan jaminan aset, itu yang dikenal dengan MSAA, Master Settlement and Acquisition Agreement. Ada juga perjanjian pemegang saham dengan jaminan pribadi, Master Refinancing and Note Issuance Agreement, MRNIA, dan ada juga akte pengakuan utang. Nah, dalam sejarahnya sejumlah pemegang saham ada yang sudah menandatangani MSAA, ada yang bersikap kooperatif, tapi ada juga yang tidak bersikap kooperatif. Kalau mengutip pernyataan dari Pak Mahfud sebagai Dewan Pengarah, ada 48 obligor yang nakal yang belum memenuhi kewajibannya dengan total utang sekitar 110 triliun. Pemerintah kemudian akan meminta kepada obligor untuk membayar kembali uang-uang itu melalui jalur hukum, termasuk juga dengan gizling. Gizling itu sebuah istilah yang ada di Undang-Undang Perpajakan soal surat paksa badan. Sejumlah langkah itu memang bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi apakah gizling sebagai sebuah langkah hukum yang tepat, memang itu akan menjadi perdebatan sendiri. Tapi upaya yang dikerjakan adalah upaya mendekati pada para obligor untuk mengembalikan piutangnya kepada negara. Memang kerumitan bisa terjadi karena sebetulnya dasar hukum yang paling tepat adalah adanya Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini sudah ada dalam dokumen kampanye Presiden Jokowi, tapi sampai sekarang Undang-Undang Perampasan Aset itu juga belum masuk dalam program legislasi nasional dan belum menjadi undang-undang. Sehingga
ini akan menyulitkan. Ada sejumlah catatan yang perlu diberikan. Pertama adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena skema penyelesaian BLBI itu bermacam-macam, beragam, ada obligor yang kooperatif, ada obligor yang tidak kooperatif, kemudian juga ada obligor yang sudah menandatangani MSAA, dan dalam MSAA itu disebutkan jika obligor itu sudah menyelesaikan kewajibannya, maka pemerintah tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata. Hal-hal yang demikianlah akan menimbulkan kompleksitas hukum kemudian. Tetapi yang intinya adalah harus ada pemisahan dan pemilihan yang jelas. Obligor-obligor yang memang nakal, yang tidak kooperatif memang harus ditarik kembali uangnya. Tetapi obligor-obligor yang sudah menyelesaikan kewajibannya, sudah membayar utangnya, memang ini harus juga mendapatkan perlindungan secara hukum. Sehingga pendekatannya tidak boleh gebiah uyah. Ada juga yang kedua adalah penyelesaian BLBI ini sudah masuk dalam ketetapan MPR ketika ada laporan-laporan lembaga negara kepada MPR dan itu sudah ditetapkan. Ini bisa menjadi payung politik. Yang ketiga adalah bagaimana publik bisa ikut mengawasi kerja Satgas ini. Apakah selain Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana perlu ada semacam Dewan Pengawas yang mengawasi kerja dari Satgas? Karena yang khawatir terjadi, sejarah juga menunjukkan kadang-kadang ada proses hengki-pengki, ada proses kompromi di luar, di balik meja yang kemudian itu menjadi tidak transparan. Inilah yang harus kemudian diminimalisir. Yang keempat, kerja Satgas ini adalah kerja yang mulia, kerja yang memang harus dikerjakan agar negara bisa menarik lagi piutangnya pada para obligor, tapi langkah-langkahnya juga harus terukur agar jangan sampai kemudian menimbulkan goncangan-goncangan perekonomian atau goncangan-goncangan sosial politik. Yang terakhir yang juga perlu menjadi pertanyaan, kalaulah benar masih ada 48 obligor dengan kerugian negara 110 triliun, memang yang jadi pertanyaan adalah mengapa sudah melalui beberapa presiden masalah ini dibiarkan dan terus dibiarkan. Ada apa sebetulnya yang kemudian terjadi? Ada tersangka yang kemudian di Kejaksaan di SP3, di KPK kemudian di SP3, relasi-relasi hukum dan politik ini menjadi menarik. Dan yang sungguh-sungguh terakhir adalah apakah kemudian Presiden Jokowi berani menerbitkan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggolkan undang-undang perampasan aset sehingga langkah dari Satgas akan lebih mudah untuk menarik kembali aset-aset atau piutang yang ada pada obligor. Harapannya semuanya tetap bisa diselesaikan melalui jalur hukum sehingga ketidakadilan masyarakat itu kemudian bisa diselesaikan ketika Satgas itu bisa menarik kembali uang-uang yang kemudian sudah mengucur deras pada tahun 1997 ketika pemerintah menyelamatkan perbankan dan mengucurkan dana ratusan triliun rupiah. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Dan janganlah korupsi, karena korupsi itu memiskinkan negeri.